Baik teman-teman, di video ini kita akan membahas cara menambahkan router di RL Radius. Router atau NAS. NAS itu adalah istilah di Radius Network Access Server. Jadi yang akan mengakses ke server RL Radius. Jadi di video ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cara menambahkan router dan menghubungkan mikrotik kita ke server cloud RL Radius. Kemudian cara mengganti jalur VPN-nya. Kemudian setting static routing VPN apabila jalur sumber internet kita lebih dari satu atau ada load balancing di mikrotik. Kemudian cara mengganti router apabila rusak. Kemudian yang sering ditanyakan, apakah aman jika digabungkan aplikasi RL Radius ini dengan aplikasi lain yang menggunakan API? Contohnya misalnya Micmod, Microstator, dan lain-lainnya. Itu kan juga termasuk aplikasi billing. Jadi langsung kita jawab yang terakhir ini dulu, yaitu aman. Aplikasi yang menggunakan API aman apabila digabungkan dengan RL Radius. Jadi keduanya sama-sama bisa bekerja dan berjalan sebagaimana mestinya. Tapi dia tidak bisa digabung dengan sesama aplikasi Radius, misalnya User Manager atau Dollar Radius, itu tidak bisa digabungkan, dia akan terjadi bentrok. Jadi apabila Anda menggunakan User Manager harus diputuskan pakai RL Radius atau User Manager. Jika RL Radius Anda pilih, berarti User Managernya harus dinonaktifkan, data-datanya dimigrasikan ke RL Radius. Jadi teman-teman, kita langsung ke topik pertama dulu, menambahkan router dan menghubungkan ke server cloud RL Radius. Jadi kita masuk ke aplikasinya, kita buka aplikasinya, bisa dari Cloud Manager di menu Instances ini. Kemudian kita klik Go to ini. Apabila URL-nya sudah hafal, teman-teman bisa langsung ketikkan di alamat address bar URL ini. Langsung saja ketik di sini URL-nya. Di sini saya klik Go to ini. Ini sudah langsung masuk karena sebelumnya tadi saya sudah login. Kita langsung masuk di menu router, kemudian kita tambahkan routernya. Kita yang perlu diisi di sini hanya nama routernya. Contoh ini saya buat R1 Bukit Tinggi. Nanti bebas teman-teman mau menamai routernya apa. Kemudian kita klik tambah. Nah, si aplikasinya ketika routernya ditambahkan, nanti akan ada scriptnya di sini. Kemudian dia akan membaca user yang online. Yang online maksudnya ini adalah user yang connect dari mikrotik ke server RL Radius saja. Kalau dia connect dari lokal, misalnya data hotspot yang ada kita tambahkan di user atau PPOE kita tambahkan di secret, dia tidak terbaca. Jadi teman-teman, selanjutnya cara menghubungkannya. Cara menghubungkan mikrotik kita ke server RL Radius. Sini kita login dulu ke mikrotiknya. Nah, ini sudah. Kita pastikan dulu mikrotik kita ini sudah terkoneksi dengan ke internet. Caranya, teman-teman masuk di menu tool, ping. Kemudian ketik di sini pingnya mau kemana, google.com, kemudian start. Nah, sudah reply berarti artinya oke. Kemudian kita coba ke detik.com. Sudah bisa. Kemudian RL Radius, RL Cloud ID ya, RL Cloud ID. Nah, sudah reply. Artinya connect mikrotik kita ini sudah connect internet. Apabila sudah connect internet, berarti VPN-nya juga sudah kita hubungkan. Karena VPN ini dia
menggunakan jalur internet untuk menghubungkan router kita ke server cloud. Apabila internet kita mati, otomatis VPN-nya juga akan terputus dan MikroTik juga tidak bisa terhubung ke server RL Radius. Jadi harus dipastikan dulu internetnya connect. Selanjutnya kita ambil scriptnya. Kemudian yang ini nih mau kita pasangkan ke MikroTik yang ini. Kita klik tombol script MikroTik ini. Kemudian kita pilih jenis VPN-nya. Di sini bebas teman-teman pilih yang mana saja di sini. Di sini ada 3, SSTP, OpenVPN, L2TP. Kemudian ada satu lagi yang tidak masuk di sini yaitu PPTP. PPTP juga bisa, tapi kalau mau menggunakan PPTP nanti di add manual aja. Kalau yang kita sertakan di script hanya ada 3. Kita pilih OpenVPN. Saya pilih OpenVPN di sini. Nanti teman-teman pilih aja mana yang stabil, bisa SSTP, OpenVPN, L2TP. Kemudian service-nya kita mau menggunakan apa? Apakah PPOE only? Kalau PPOE only berarti nanti kita hanya menggunakan radiusnya, kita gunakan hanya untuk PPOE. Kalau hotspot only berarti hanya hotspot saja. Kalau keduanya hotspot dan PPOE, kita pilih yang ini, PPOE dan hotspot. Jadi sini saya pilih yang PPOE dan hotspot. Kemudian kita download scriptnya. Sudah terdownload, dia dalam bentuk TXT. Kita buka filenya. Kemudian langsung saja teman-teman kita tekan keyboardnya Ctrl A. Kemudian kita klik kanan, copy, buka di MikroTiknya, buka new terminal, kita pastikan di new terminal semuanya. Nah, apa tandanya kalau MikroTik kita ini sudah terhubung ke server RL Radius? Tandanya itu di VPN-nya itu ada huruf R, dia ini, running. Kalau sudah running, nanti kita tes ping ke server RL Radius. Kita masuk di menu Radius ini. Nah, kita ambil yang IP-nya ini dia 172.31.192.1. Kita coba. Nah, sudah reply, berarti server MikroTik kita ini sudah terhubung ke server RL Radius. Nah, banyak teman-teman yang ragu, yang bertanya, oh, sudah connect ke VPN-nya, sudah connect, tapi kenapa data-data di MikroTik ini, misalnya di aktif ini sudah banyak usernya, voucher hotspot yang aktif, kemudian PPOE-nya juga sudah banyak yang aktif, tapi ketika kita lihat di online ini masih 0. Ya, itu karena aplikasi ini kita ini bukan menggunakan API, jadi buka aplikasi ini tidak membaca data si MikroTik. Tapi justru MikroTik inilah nanti yang akan memberikan informasi ke server Radius kalau misalnya sudah ada yang connect kliennya ke server melalui Radius. Kalau dia connect melalui user yang ada di IP hotspot, kita tambahkan di sini misalnya usernya, itu tidak terbaca. Jadi misalnya seperti ini teman-teman, ada voucher yang connect ke server RL Radius. Nah, ini di usernya ini datanya tidak ada, semuanya yang ada di MikroTik. Jadi ketika klien connect ke MikroTik, si MikroTik ini akan meneruskan ke server RL Radius apakah di sana ada user dan passwordnya ini. Nah, server Radius akan membalas ke MikroTik ada, kalau ada berarti diizinkan connect. Nah, kalau sudah connect melalui Radius itu, nanti baru dia akan muncul online-nya di sini. Biasanya di hotspot aktif ini nanti flagnya ada di sebagian sini ada R. Kalau PPOE juga nanti di active connection itu di flagnya ada R. Kalau L berarti dia ngambil dari lokal secret di sini di MikroTik, bukan dari server RL Radius. Begitu juga yang hotspot. Nanti kalau L di sini flagnya berarti dia membacanya dari MikroTik, bukan dari RL Radius.
Jadi cuman seperti itu teman-teman, cara menghubungkan mikrotik ke server RL radiusnya. Tandanya tadi bisa di ping ya ke IP ini, ke IP radiusnya. Kemudian topik selanjutnya, cara mengganti jalur VPN. Nah, misalnya bagaimana kalau salah satu VPN yang ini nih tidak bisa terkoneksi, atau ketika kita ping dia terjadi timeout. Maka langkahnya adalah kita tinggal rubah VPN-nya. Kita pilih salah satu, kita disable yang ini, kita pindah ke RL Cloud 1. Tunggu sampai ada huruf R. Kalau sudah ada R berarti dia sudah connect. Nah, cukup seperti itu teman-teman cara mengganti VPN-nya. Kita disable yang lama, kita enable yang mana yang mau kita gunakan. Kemudian ada lagi teman-teman, kalau misalnya kita ada dua mikrotik, itu tidak boleh kita gunakan satu script yang sama. Jadi satu script ini hanya untuk satu mikrotik. Ini tidak, apabila kita copy pastekan ke mikrotik yang lain, nanti kedua-duanya nggak bisa connect. Jadi kalau menambahkan mikrotik yang lain, kita tambah lagi di sini R2 Padang, misalnya router Padang. Kemudian kita ambil lagi scriptnya yang ini, nanti baru kita copy pastikan scriptnya ke router yang kedua. Jadi satu router di aplikasi RL Radius ini untuk satu mikrotik. Jadi satu script tidak bisa digunakan untuk dua mikrotik. Jadi begitu teman-teman. Kemudian cara selanjutnya, cara setting static routing VPN. Nah, apabila kita menggunakan dua jalur ISP, misalnya ini ESP1 dan ada ISP kedua, artinya ada load balance, maka kita harus membuat static routing agar dia tidak terputus-putus atau tidak terjadi ambigu kemana VPN ini untuk routingnya. Atau kita pilih jalur ISP yang stabil dari yang dua ISP ini. Kemudian kita download scriptnya sini, ini VPN static routing. Kita cukup memasukkan gateway ISP-nya di sini, mau diarahkan kemana. Kita lihat di sini. Ini berarti kita mau arahkan misalnya ke sini, ISP1-nya. ISP2-nya karena belum terkonek, kita connect ke sini. Kita pastikan di sini. Kemudian kita download scriptnya. Kemudian kita copy semuanya, masukkan ke terminal mikrotik. Nah, nanti akan ditambahkan di rootnya. Jadi misalnya kita punya dua mikrotik, satu distribusi, satu load balance. Jadi VPN static routingnya ini kita copy paste bukan di distribusinya, tapi di router load balance-nya. Ini saya hapus lagi karena tidak perlu menggunakan static routing, karena yang aktif di sini hanya cuman satu ISP satu lagi belum aktif. Jadi tidak perlu static routing. Selanjutnya teman-teman, cara mengganti router. Bagaimana jika router kita ini rusak? Ya kalau rusak, mikrotiknya tinggal kita setting router yang baru, kemudian kita download scriptnya di sini. Kita download, kemudian copy paste ke mikrotik yang baru. Kalau mau mengganti router saja, upgrade. Misalnya router yang lama masih bagus, kemudian kita mau upgrade mikrotik ke CCR misalnya. Berarti sebelum dipindahkan ke mikrotik yang CCR baru, kita ini mikrotik yang lama harus direset dulu, dikosongkan agar tidak terjadi bentrok nanti VPN ini. Jadi kalau sama-sama aktif dua-duanya, yang lama sama yang baru, nanti dia nggak bisa connect kedua-duanya.
Jadi kita reset dulu di menu sistem, reset configuration checklist ini, kemudian di reset, kemudian dipilih yes. Baru nanti kita setting mikrotik penggantinya. Caranya seperti yang tadi. Pastikan dulu internet penggantinya ini sudah connect ke internet, kemudian ambil scriptnya di sini. Kemudian nanti tinggal kita copy, Ctrl A, copy paste, kemudian dipaste di sini di menu terminal mikrotik. Jadi cukup seperti teman-teman cara mengganti router. Router lama dihapus, scriptnya atau direset, atau kalau nggak mau direset cukup ininya dihapus ini VPN-nya agar tidak bentrok dia dengan router yang baru. Ya, pembahasannya mungkin hanya sampai di situ teman-teman, untuk cara menghubungkan mikrotik ke server RL Radius. Jadi yang perlu kita ingat, yang sering biasanya itu adalah apabila VPN-nya ini terputus, kita boleh pindah ke VPN yang lain. Tinggal disable terus di enable mana VPN yang mau kita aktifkan. Ya, cukup mudah teman-teman. Tinggal disable dan enable apabila terjadi gangguan di salah satu server VPN ini. Ini sangat banyak sekali server VPN-nya dan akan terus kita tambah. Nah, ini untuk server, contohnya server Cloud 8 ini nggak connect dia, tandanya nggak ada R di sini, berarti nggak connect. Coba kita ping ke servernya. Ini tadi kan IP server RL Radius. Jadi di sini nggak connect, exceeded, harusnya timeout ini karena ada di router di atasnya ini connect ke ini, mungkin terjadi ini. Kemudian kita coba yang 7. Nah, connect, tandanya ada R teman-teman. Demikian tutorial kali ini. Semoga teman-teman tidak ada kendala, lancar dalam penggunaan RL Radius ini. Terima kasih.